Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Jordan Yusro Bintang. Oke, pada konten kali ini kemarin saya sudah post untuk konten Q&A di akun Instagram saya. Jadi udah ada. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, akhir-akhir ini saya jarang upload dikarenakan kesibukan kuliah online. Jadi tidak memungkinkan saya untuk tag video. Jadi pada video kali ini saya udah bikin konsep untuk bikin konten Q&A. Jadi udah saya post untuk pertanyaannya di Insta Story saya. Langsung saja. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ini. Baik, sebelum lanjut ke videonya, saya mau ngasih tahu dulu buat teman-teman semua yang ingin main kostum jaket, sepatu, topi, dan sebagainya. Teman-teman bisa mengunjungi IG di @sagaraart. Di sini untuk kostum harganya sangat terjangkau dan bisa di request sesuai dengan keinginan kalian. Jadi buat teman-teman yang ingin main kostum sepatu, jaket, topi, dan sebagainya, bisa langsung DM IG di @sagaraart. Insya Allah akan dibalas dengan cepat oleh ownernya @sagaraart. Oke, jangan lupa ya kunjungi IG @sagaraart. Mantap. Jadi buat teman-teman yang ingin kostum jaket, kostum sepatu, kostum topi, nggak ada topi ya, kostum topi, jadi teman-teman bisa langsung hubungi di @sagaraart. Nah, jadi langsung saja DM di IG tersebut untuk teman-teman yang ingin kostum jaket, sepatu maupun topi dan bahan-bahan kanvas lainnya. Oke, langsung saja kepada inti konten kita, itu konten Q&A. Jadi saya udah mendapatkan beberapa pertanyaan dari para follower saya. Dari para follower. Yang pertama dari Ilham KRN, kapan bikin konten mukbang lur? Sebenarnya saya ingin buat konten mukbang, tapi yang saya takutkan itu makanannya tidak habis. Jadi mungkin untuk buat konten mukbang mungkin dipikirkan dulu konsepnya seperti apa, yang akan dimakan itu seperti apa, dan juga untuk modal beli makanannya saya juga tidak ada. Jadi untuk bikin konten mukbang mungkin bisa, tapi diundur dulu kan. Oke, lanjut ya Ilham. Oke Ilham, jadi saya bikin konten mukbang mungkin ya besok-besok lah saya usahain untuk bikin konten mukbang. Kedua dari Suci Elva, cara menghadapi orang yang suka menganggap orang lain rendah itu gimana Bin? Oke, cara menghadapi orang yang menganggap kita rendah, ya nggak usah dihadapi lah. Ngapain kita menghadapi orang yang merendahkan kita gitu kan? Sebenarnya cacian kan, kalau merendahkan itu kan sebenarnya kayak cacian. Jadi kalau cacian mereka itu hanya sebatas mulut, jadi menurut saya nggak usah dipikirkan orang-orang yang ingin merendahkan diri kita itu. Dianggap itu sebagai motivasi atau support lah untuk diri kita ke depannya. Jadi Suci, jangan terlalu merespon orang yang merendahkan diri kita. Oke, selanjutnya dari KFN MHNDRA, Kevin Mahendra kan. Gimana pandangan lo tentang pandemi ini boy? Apakah ada permainan di balik ini? Kalau saya intinya percayanya gini, apapun yang terjadi di dunia ini itu pasti kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun ada konspirasi tentang ada yang mengatakan kalau corona ini hanya permainan atau ada yang bermain di balik corona ini, saya menghargai pendapat mereka, tapi intinya kita sebagai umat muslim itu harus percaya gitu. Apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di bumi ini, itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan dari ini. Itu semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai manusia harusnya introspeksi diri, tidak usah sibuk mengurus ini apakah ini konspirasi atau tidaknya. Yang penting kita memperbaiki diri dan bertawakal kepada Allah bagaimana supaya corona ini bisa segera berakhir. Jadi itu mungkin pendapat dari saya. Mungkin
banyak di luar sana yang berbeda pendapat dengan saya, tidak apa-apa, saya hargai. Oke, selanjutnya dari Adinda Ramadhani _15. Mau nanya dong, gimana caranya ngadepin orang yang tiba-tiba datang lalu menghilang? Tiba-tiba datang lalu menghilang. Sebenarnya saya sangat sulit untuk menjawab pertanyaan seperti ini, soalnya kalau udah nyangkut perasaan itu seharusnya bukan ke saya menanyanya, karena saya bukan ahlinya di dalam perasaan. Mau nanya dong, gimana caranya ngadepin orang yang tiba-tiba datang lalu menghilang? Kalau saya beranggapan kayak gini, orang yang benar-benar sayang sama kita, dia tidak akan meninggalkan kita meskipun kita menjadi duri yang menghadang dalam hidupnya. Itu prinsip yang saya pakai. Jadi kalau ada yang tiba-tiba menghilang, mungkin bisa jadi dia tidak serius dan sebagainya. Saya tidak tahu tentang perasaan, mohon maaf, mungkin jawabannya kurang puas. Soalnya kalau masalah perasaan mungkin saya kurang bisa untuk menjawabnya. Oke, selanjutnya dari Adi Wibawa Syahputra. Apa target Wildan setelah dewasa, terutama untuk umat kita? Insya Allah kalau memang saya sukses nantinya, yang pertama saya banggakan itu adalah keluarga, orang tua, sanak saudara. Dan kalau untuk umat, saya maunya gini, penghasilan saya itu akan saya gunakan untuk umat, misalnya kayak membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu duafa dan sebagainya. Insya Allah kalau emang channel saya ini sukses nantinya, jadi teman-teman kalau mau membantu saya mewujudkan keinginan saya tersebut, silakan dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan share ke media sosial kalian, agar saya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena niat saya dari awal adalah kalau memang channel saya ini sukses nantinya, saya akan gunakan untuk membantu umat dan membantu kemanusiaan. Selanjutnya dari Pool_96. Kapan nikah? Tu buat apa tu? Hah? Buat apa perempuan you? Aduh, saya masih kuliah Pul, belum mau nikah Pul. Yang jelas kalau masalah nikah, saya tidak terlalu memikirkan masalah nikah, soalnya mau fokus ke karir dulu. Jadi untuk masalah nikah itu masalah sampingan bagi saya. Mungkin nanti nikahnya target saya di umur 25 atau 26 kayaknya, kalau memang saya sukses. Jadi yang pertama itu saya ingin membanggakan orang tua dulu, membanggakan keluarga, membanggakan sanak saudara. Baru setelah itu baru saya akan mengurus tentang urusan pribadi saya. Tunggu Pul, tunggu, jodoh itu pasti akan datang. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Selanjutnya dari Atika Nur Khalif. Bintang, bagi lagi cerita hijrahnya. Kalau untuk dibilang hijrah, mungkin saya belum sepenuhnya hijrah, karena masih banyak kesalahan yang saya perbuat. Tapi untuk sekarang ini, saya hanya ingin berubah menjadi lebih baik. Untuk masalah hijrah mungkin belum bisa dikatakan hijrah ya. Cuman dulu cerita saya bisa berubah menjadi lebih baik adalah, dulu saya melihat postingan salah satu teman saya. Dia posting tentang ceramah-ceramah gitu. Lalu dia juga membuat video kayak dia ngomong ceramah di depan kamera dan sebagainya. Lalu saya beranggapan saya pasti bisa kayak gitu. Maksudnya kenapa saya tidak bisa kayak gitu? Kan kita sama-sama manusia, sama-sama punya berakal kan. Jadi kenapa saya tidak bisa gitu? Jadi setelah saya coba, alhamdulillah. Jujur dulu untuk sholat 5 waktu saya masih bolong-bolong. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada yang bolong lagi. Soalnya kan kita juga udah besar, udah balik. Jadi kalau masih ada sholat yang bolong tuh kayaknya keterlaluan ya untuk untuk seumuran saya tuh. Kalau ada sholatnya yang masih bolong tuh kayak ya keterlaluan kayaknya. Selanjutnya dari Yuri_Gita_Putri. Sepatu apa yang dipakai buat masak? Sepatu apa yang dipakai buat masak? Ya sepatu masak. Sepatu masak. Apa yang dipakai buat masak? Saya nggak tahu ya, soalnya saya kalau masak saya tidak pakai sepatu, cuma pakai sandal.
sepatu boot kayaknya kalau dipakai buat masak. Siapa yang biasanya azan di TV? Azan di TV. Kalau untuk azan di Mekah saya tahu itu. Oh ya, untuk azan di Mekah itu As-Sudais, Abdurrahman As-Sudais itu suaranya masya Allah. Itu azan di TV saya nggak tahu siapa orangnya. Gitu-gitulah. Selanjutnya dari Putri Ayu Afrizal. Apa motivasi pertama yang terpikir untuk pengen membuat channel YouTube, Bang? Yang pertama, semua itu diawali dengan iseng-iseng. Soalnya hobi saya yaitu dalam videografer. Saya hobi dalam ngedit video, dalam tag-tag video. Soalnya sebagai anak komunikasi pasti berhubungan dengan media. Jadi saya ingin mengembangkan bakat saya tersebut dengan saya membuat konten kayak gini. Selain bermanfaat untuk saya, juga bermanfaat untuk orang banyak. Jadi awalnya itu saya bikin channel YouTube adalah iseng-iseng dan juga ingin menyalurkan minat saya di bidang videografer. Selanjutnya dari Melan Azhara 01. Kenapa angin itu tidak bisa dilihat? Puyo. Ini pertanyaan yang seharusnya tidak usah ditanyakan. Saya kan seperti yang kita tahu, angin itu memang tidak bisa dilihat. Lalu mengapa ditanyakan? Jadi untuk Melan, untuk pertanyaan Melan kita skip. Kenapa angin itu tidak bisa dilihat? Iya, emang angin itu tidak bisa dilihat. Oke, next. Yang terakhir dari Arga Sukma Pridana. Kenapa ya kalau masak air kok airnya nggak dicuci dulu? Coba bayangkan, misalnya Arga mau masak air, lalu Arga cuci pakai apa? Pakai rinso, pakai sunlight. Apa ya mas, kalau masak air kok airnya nggak dicuci dulu? Ya, ngapain airnya dicuci itu kan? Ini pertanyaannya sama kayak pertanyaan Melan, pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah klik video ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan juga saya mohon bantuannya untuk support channel ini agar bisa berkembang nantinya, agar saya bisa terus berkarya di hari-hari selanjutnya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya agar saya bisa terus berkarya dan berguna untuk semuanya. Terima kasih kepada Sagara Art yang telah meminjamkan studionya untuk saya tag video. Buat teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, untuk yang mau kostum baju silahkan lihat di @sagaraart. Terima kasih juga kepada Mamanda Coffee, Saving House, Maxwell 29, Second Dede yang telah mensupport video saya ini, dan juga terutama terima kasih kepada Gary Wildan. Oke. Baik, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.